Via, nanti kalau misalkan tanganmu bergerak ke arah manapun, kamu ikutin. Sekarang coba kamu buka kasur kamu. Ada pocongan Via di situ Via. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini Ganjil Misteri akan ada konten baru untuk para pemirsa Ganjil, di mana kita akan membahas kisah-kisah misteri kiriman dari beberapa pemirsa Ganjil Misteri. Tak hanya itu, nanti kita akan membahas apapun itu, ada yang sifatnya viral, kita akan bahas di sini. Dan kita akan mengundang praktisi yang akan membahas tentang fenomena-fenomena mistis di sekitar Anda. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe agar video ini kalian bisa nikmatin terus. Oke, saat ini di studio Ganjil Misteri sudah kedatangan seorang praktisi supranatural. Mungkin pemirsa Ganjil sudah banyak yang tahu lah sosok ini siapa gitu. Ki Pranaki. Ya. Apa kabar Ki? Gimana Ki kabarnya Ki? Baik, gimana kabarnya aja? Sehat. Iya. Kayaknya cari-cari hantu terus Ki ya Ki. Lihat di kontennya kayaknya ini buat gimana Ki? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Yang jelas gini, karena kebanyakan orang masih takut dengan paradigma hantu. Sedangkan kalau kita garis bawahi, hantu itu nggak ada, yang ada jin. Sedangkan sifat keburukan itu disebut dengan setan, yang dimiliki oleh bangsa jin juga dimiliki oleh bangsa manusia. Nah, adanya saya sering masuk tempat itu tuh paling senang untuk nggak cuma sekedar explore, tetapi menjelaskan paradigma yang salah untuk kita luruskan. Intinya ada pesan yang disampaikan. Ada pesan yang disampaikan, nggak cuma sekedar menghibur, tetapi memberikan edukasi. Oke, Ki, sebelum kita bahas lagi nih, kita buka nih, ada beberapa berita viral, mungkin bisa dibuka ya seminggu ini Ki. Ya. Coba ditampilkan. Ngeri, viral boneka jerami menari tanpa manusia, ternyata praktik voodoo di Afrika. Terus ada lagi, coba ada ini lagi. Viral video jerami loncat-loncat, ternyata praktik budaya orang Afrika. Gitu. Ada lagi nih, wah ini sama ya tadi beritanya. Boleh di play mungkin isi videonya ini. Ini sempat viral Ki, kemarin di media sosial, adalah orang-orang yang ngebahas akun-akun ini. Ini isinya di dalam itu jerami, kita ngelihatnya sih nggak ada orang gitu loh. Nggak ada orang, mungkin itu pakai kayak ritual gitu kali ya. Kayak ritual, terus disembur lah. Itu orangnya kecil. Jadi yang jelas kita nggak ngelihat ada orang di sana. Oke, ada lagi mungkin satu video yang viral. Nah, ini nih. Kayak orang jalan ya. Orang jalan gitu loh. Ini kalau di konten saya namanya psikopat sakti. Psikopat sakti. Psikopat sakti. Nih, gimana gitu. Jadi memang ya kita ngeliatnya nggak ada orang gitu. Ya. Gimana Ki melihat berita ini gitu, viral ini Ki? Kalau yang saya amati ini adalah sebuah praktek tentang kebudayaan untuk menjaga keutuhan dari tempat-tempat tersebut. Jadi mungkin kalau kita berbicara voodoo, kebanyakan orang itu langsung berasumsi voodoo itu nggak baik, sesuatu yang dilakukan untuk mencelakai atau menyakiti. Namun di Afrika Barat, voodoo itu adalah sebuah agama yang dipercaya. Di salah satunya itu ada di kampung namanya Benin. Seperti itu. Namun kenapa itu sampai menjadi momok yang menakutkan? Karena dibawa oleh bangsa luar. Sebenarnya voodoo ini kan masih tradisi yang sama ya. Hanya aja kalau voodoo itu menurut mereka ini adalah memang kepercayaan atau agama yang dimiliki. Nah, ini adalah sifat sebagai apa ya? Kalau bisa saya sampaikan, artinya untuk melestarikan gitu loh. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah itu ada mistisnya Ki? Ada gaibnya gitu? Itu yang jadi pembahasannya gitu loh. Itu oke lah budaya gitu. Ya. Mungkin banyak orang yang tahu juga. Betul. Tapi ada mistisnya gitu loh. Kalau ditanya apakah ada unsur gaib atau tidaknya, kita harus kaji lebih dalam lagi. Karena kita tidak bisa hanya sekedar melihat dari sebuah tayangan. Tapi Ki, kebanyakan orang ketika ingat voodoo, kalau di Indonesia itu simpelnya santet gitu. Betul. Itu gimana Ki? Benar atau gimana Ki?
Yang jelas, apapun bentuknya, apapun penamaannya, itu adalah bentuk sihir. Nah, sihir itu adalah simbolik untuk membuat orang celaka, terus merasakan sakit, bahkan sampai menuju kematian. Nah, makanya disebut dengan istilah sihir. Kalaupun ada penamaan-penamaan seperti santet, ya, itu adalah satu bentuk kepercayaan. Mungkin itu ada singkatan-singkatan yang saya sendiri nggak tahu, ya kan. Yang jelas penamaan itu hanya ada di setiap orang yang terkena atau bersinggungan dengan dunia sihir. Gitu. Kiriman gitu termasuk. Kiriman termasuk. Tapi simpelnya itu orang yang terkena santet itu ciri yang paling utama apa gitu? Antara membedakan itu adalah sugesti, itu apa tadi bilang kan hanya biasa aja. Ini yang paling ketahuan gitu, yang paling simpel orang kena santet itu apa gitu? Kita tidak bisa ngelihat hanya sepintas. Dokter pun pada saat mendiagnosa seorang pasien dia harus memeriksa terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang yang langsung mengiklarkan, oh kamu kena santet, bullshit lah. Gimana cara dia melihatnya tanpa dia menyentuh, tanpa dia memeriksa lebih dalam lagi? Oke, ini ngomongin masih masalah santet ya. Di akun Ganjil Misteri itu kita bacain beberapa komen dari akun pemirsa Ganjil Misteri ya. Ada banyak banget Ki yang dia ngerasa maksudnya saya punya keluhan ini, saya ngerasa ini. Kita coba baca-baca ya Ki ya. Ki Prana, saya mempunyai keluhan gangguan gaib di rumah saya, tapi gangguan itu hanya kepada saya saja, tidak mengganggu anggota keluarga saya yang lainnya. Mungkin Ki Prana berkenan untuk menerawang gangguan gaib yang menimpa saya. Jadi gini, sihir atau gangguan gaib itu bisa kepada siapapun. Kalau dia merasa dirinya hampa, sunyi, sepi, galau, itu kan adalah problem mental kehidupan spiritual. Kenapa ada problem mental? Problem mentalnya karena apa yang dia lakukan. Akhirnya memiliki pikiran-pikiran yang sepi, sunyi, galau. Nah, lalu kenapa bisa nyambung ke spiritual? Karena pada saat orang itu jauh dari Tuhan, ya dia harus membutuhkan Tuhan untuk pengobatannya itu sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa keluarga yang lain itu nggak kenapa-napa, ya bisa jadi karena keluarga yang lain tidak memiliki problem atau masalah yang besar. Satu. Terus kedua, mungkin keluarga yang lain ya sangat dekat dengan Tuhannya. Simpel sebenarnya. Tapi orang kena santet itu Ki, bisa diterawang dari jauh nggak sih? Bisa Ki, itu bisa. Makanya itulah gunanya namanya bukan memprediksi ya, tetapi mendiagnosa. Dan diagnosa antara kita menyentuh dengan kita tidak menyentuh, ya point of view-nya jauh berbeda, mungkin 50-50. Intinya harus komunikasi gitu. Nanti paling tidak seperti itu. Oh gitu. Oke, kayaknya kita coba ini deh, kita dilihat konteksnya ada kali ya. Filosofi ya, kita coba. Oke, pemirsa Ganjil, kita akan coba kontak pemirsa Ganjil yang sudah mengirimkan cerita atau pengalaman mistisnya di akun media Instagram dan YouTube Ganjil. Di komennya ini ada, kita coba hubungin salah satu, mudah-mudahan nyambung Ki ya. Boleh. Halo Pia. Halo ya. Iya Pia, kemarin kamu sempat komen di YouTube-nya Ganjil Misteri, benar dirimu? Iya benar, itu aku. Ya. Pia, kamu tinggal di mana Pia? Di Subang kebetulan. Oh, di Subang. Oke Pia, di studio Ganjil Misteri sudah ada Ki Prana. Mungkin kamu boleh ceritakan pengalaman mistis kamu, apa yang kamu rasakan. Barangkali nanti Ki Prana bisa menerawang dari sini gitu loh Pia. Oh iya nih, dari ceritanya gini. Aku tuh biasanya tuh cemas banget di kamar kayak gitu. Kayak kalau di kamar tuh bawaannya tuh cemas mulu, nggak tahu ya kenapa. Aku juga bingung nih sekarang ini, pokoknya cemas terus tambah hari kayak gitu, terus itu tuh makin cemas gitu kan. Terus udah gitu juga aku nih sering banget mimpi buruk. Nah, gara-gara mimpi buruk itu ya, aku tuh jadi susah tidur banget. Aku kadang-kadang mimpinya tuh kayak dikejar-kejar bunti
gitu, atau enggak ada pocong nih. Aku ngerasanya ya nih, aku ngerasa tuh kalau aku tidur nih ada pocong gitu di sebelah, tapi aku nggak tahu sih itu perasaan aku kayak gimana ya. Pokoknya aku tuh selalu ketakutan, selalu cemas terus-terusan. Udah gitu aku juga sering banget ngeliat sekelebatan gitu tuh di kamar. Gak tahu deh, pokoknya aku tuh selalu ketakutan banget. Udah gitu aduh aku sampai merinding nih ceritainnya. Sejak kapan Pia ngalamin kayak gitu, sejak kapan? Sejak lumayan lama sih, kayak 2 bulanan yang lalu lah. 2 bulan yang lalu. Udah cemas mulu, udah kayak ada yang nemenin mulu nih tidur, tapi nggak ada yang nemenin. Cuman kayak di sebelah aku tuh kayak ada sesuatu. Kalau misalnya aku madep ke belakang, terus tuh kayak di belakang aku tuh ada, nggak tahu ada siapa gitu. Kadang-kadang ada juga nih aku ngerasanya ya, ada yang megangin rambut gitu. Nah dari situ aku jadi ngerasa tuh aku emosian banget gitu. Kayak gimana ya, aduh aku deg-degan banget nih ceritainnya, aku takut banget sumpah dah. Udah gitu aku emosian, abis itu efeknya juga aku jadi males ibadah gitu. Kayak misalnya nih aku udah wudhu nih, kok gak usah sholat gitu. Serem banget sumpah, aku tuh bingung. Tapi Pia, pengalaman ini maksudnya kamu setelah kejadian apa gitu? Misalnya apakah setelah putus cinta atau apa gitu loh? 2 bulan ini tuh kamu ngalamin apa aja gitu? Cuman aku kayaknya gara-gara ini deh, abis jalan-jalan aku nggak tahu lewat hutan-hutan gitu, terus abis itu tuh baru deh tuh aku ngerasain hal-hal aneh. Oke. Via, berarti kamu nggak cocok main di air, Via. Jadi gini Via, sebelumnya Ibran mau tanya, kamu pekerjaannya apa? Aku freelance. Nah, berarti hubungan percintaan kamu ini selama 2 bulan 3 bulan ke belakang itu gimana sama pasangan kamu? Berantem sih ada sih, malah lebih sering sekarang berantem terus. Tapi kamu pernah punya mantan yang merasa dia tersakiti sama kamu nggak? Oh iya, bener, pernah. Ada mantan yang merasa tersakiti sama aku. Kira-kira berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Setahun yang lalu mungkin. Setahun yang lalu. Kira-kira setahun yang lalu gitu. Nah, Jang, kalau misalkan saya coba cerna dari bahasanya Via, ini sepertinya memang ada gangguan gaib. Ada sesuatu yang ditaruh. Jadi sihir itu ada macam-macam, bisa ditaruh, dilempar, dikirim. Nah, ini sepertinya ada yang ditaruh. Aki ngelihatnya dari mana Ki? Bisa kelihatan ini ditaruh gitu. Satu dari cerita, makanya saya harus mencocokkan terlebih dahulu. Ini bukan ilmu cocoklogi ya, tetapi sesuatu yang dialami langsung sama si korban. Terus kedua, saya melihat ada atmosfer yang menutupi ruangan ini. Jadi sepertinya memang ada sesuatu yang ditaruh. Cuman saya belum bisa maksimal untuk mendeteksi karena jarak ya. Jarak, apalagi frekuensi menggunakan video call. Tapi saya akan coba Via. Nanti kalau misalkan tanganmu bergerak ke arah manapun, kamu ikutin ya. Jangan kamu lawan. Misalkan tiba-tiba tanganmu mau ke kamar mandi, ya udah ikutin aja ke kamar mandi. Atau mau ke dapur, ya kamu ikutin arah tanganmu itu. Ya. Tanganmu ke atas dulu, Via. Tangan ke atas. Nah, gini. Nanti kalau misalkan sudah
terasa ada getaran-getaran seperti setrum, kamu ngomong ke Kiprana ya. Terus kalau Kiprana bilang jalanin, ikutin ya. Ya. Al-Fatihah binatin sifah wassalma wal barakah fi ruhi. Via siapa namamu? Filosofi ya. Saya ulillahi lahum al-Fatihah. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hol muhram. Ya hol murah. Ya hol ghaib. Ya hol jasad. Hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hol muhram. Ya hol murah. Ya hol ghaib. Ya hol jasad. Hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam ya. Billahil alil azim. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat penonton Ganjil Misteri, sama-sama baca salawat buat Via agar bisa menemukan sesuatu yang memang sengaja ditaruh di dalam ruangan ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil dicari Via. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin terus Via sampai ketemu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala
wassalam. Di mana kamu mau carinya, Via? Udah bisa ngerasain? Coba kamu buka di situ. Kamu buka di situ. Kita lihat sama-sama ada apa di situ. Sahabat ganjil Kayaknya misteri, di bawah kasur kita deh. lihat apa yang Coba Via, Via coba kameranya boleh diarahin ke itu Via, ke maksudnya Kasur. ke kasur. ya, coba yang kamu rasain di daerah mana gitu. Biar ini ketahuan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Via, sebelum kamu cabut. Setiap hari apakah kamu membersihkan kamu baca istighfar dulu, terus baca salawat sekali kamu ambil. Dalam hati aja. Iya. Dah, kamu ambil dulu. Kamu ambil, nggak apa-apa. Taruh di kasur. Di atas kasur. Ya, biar sahabat ganjil misteri tahu apa yang kamu temukan. Nah, saya mendeteksi ada satu lagi, Via. Coba kamu periksa di ventilasi. Ventilasi. Kenapa Ki? Ada apa di sana? Kayaknya ada benda yang tertarik Di ventilasi kan. di ventilasi. Ada, kan itu Ada frekuensi. ya keluar masuk ini kan maksudnya. Betul. Coba kamu cek. Mana ya? Coba kamu raba-raba, Via. Coba Itu kan ada beberapa ventilasi tuh, kamu raba-raba aja. Kelihatan nggak ada sesuatu? Soalnya aku nggak lihat nih. coba tangan kamu ke atas ambil Diraba. Mungkin diraba. bisa minta bantuan orang lain di sana. Ini ada. Heboh. Nah, coba kamu ambil, Via. Istighfar lagi sama salawat, Via. Biar kamu dijauhin dari hal-hal negatif. Pakai sapu ya? Boleh. Apaan tuh? Ya mana saya tahu, Via. Ya kamu Via nggak tahu selama ini ada itu gitu di atas atau baru ini kelihatan? Nggak tahu. Aku aja kaget. Ini beneran. Ya kan itu rumah kamu, bukan rumah kita, Via. Ini boleh dipegang? Boleh. Kamu pisahin dulu. Kamu ambil jadiin satu, terus kamu buka. Ambil. Itu. Oh, Ini sama-sama kain putih gitu ya, apa Ki? Ya. apaan ini? Kayaknya itu batu. Batu. Nah, kan? Batu. Satunya lagi.
Satunya lagi batu, satunya lagi nggak tahu nih diikat kayak pocong gini. Tanah kuburan. Astagfirullahaladzim, ada tanah Paku. sama Paku ini ya? apa? Paku. Coba diangkat pakunya, Pia. Pakunya udah berkarat itu, Jak. Berkarat, coba. Udah berkarat semua pakunya. Nah, itu gimana, Ki? Jadi apa tuh, Ki? Jadi fenomena tanah kuburan dan paku ini satu untuk menutup simpul-simpul jodoh dan kerejekian. Menurut kepercayaan dari sihir. Ya. Gitu loh. Tapi kembalikan lagi. Nah, itu adalah media-media dari hal-hal yang berbau supranatural. Yang tadi sempat saya sampaikan, sihir itu ada yang melalui sugesti, melalui racun, dan melalui jampe-jampe yang meminta bantuan kepada jin. Seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk yang digunakan oleh jin untuk menaruh benda tersebut tanpa sepengetahuan orangnya. Makanya tadi sempat saya tanya, kamu bersihin nggak? Nah, paling tidak kalau benda itu ada tertanam, even kita buka itu nggak akan pernah kelihatan ya. Iya. Sebelum kita manifestasikan terlebih Kayak dahulu. tertutup gitu. Tertutup. Padahal betul. sebetulnya ada. Padahal sebetulnya ada. Gitu. Nah, sedangkan batu tadi adalah simbol. Makanya tadi kan si Via sempat emosian, ya kan, terus cemas. Nah, jadi dibuat dia tuh seperti batu. Batu itu masa bodoh. Tapi masa bodoh terhadap dirinya sendiri. Akhirnya seperti itu yang kamu rasakan, Via. Tapi sebetulnya, Ki, ini tuh ada yang ngirim secara gaib atau misalnya ada orang yang iseng misalnya datang ke tempatnya Via, simpen di situ atau gimana? Saya belum tahu. Via ini kamu di kosan atau di rumah sendiri? Iya, di kosan. Nah, berarti saya sih berpikir karena ini di kosan, mungkin aja ada teman kamu yang kebetulan main dengan sengaja menaruh di situ. Tetapi dengan kekuatan-kekuatan yang tidak terfikirkan oleh manusia sampai akhirnya tidak terlihat seperti itu. Itu kan batu gede, Ki. Ya. Ada di ventilasi, maksudnya kita ngelihat kan Pia mungkin masuk ke di toilet itu ya, Pia, apa di mana tadi? Pia batu itu tuh batu tadi di ventilasi mana? Di toilet apa di mana, Pia? Di toilet, iya di toilet. Selama ini kamu nggak pernah lihat ada itu, ada benda itu, ada batu itu? Nggak pernah. Tapi kalau kata Kiprana yang tadi Kiprana bilang ada temen yang naro, soalnya di kosan ini emang suka buat ngumpul temen-temen aku sih. Nah, iya salah Berarti satunya bisa itu. dititip gitu ya, Ki? Bisa dititip dengan ya konsekuensi ya bayaran pastinya. Jadi memang dititip, terus tiba-tiba ketika dia tuh mungkin mata Via tuh ditutup gitu, jadi nggak bisa Tutup. ngeliat. Siapapun yang ada di situ. Jadi bukan hanya Via. Makanya tadi seperti saya bilang, itu ruangan tuh seperti tertutup dengan atmosfer. Ki, bisa dihancurkan nggak? Atau maksudnya ini kan energinya kan masih ada atau gimana ya, Ki? Pasti ada energi tersebut. Ya, nanti saya akan bacain zikir. Kamu cukup istighfar, ya. Nanti setelah dibacakan zikir bisa kamu larung, bisa kamu buang atau bisa kamu bakar, bebas. Ya. Nanti kamu ambil wudhu. Kamu masih punya wudhu atau enggak? Oh masih. Masih punya wudhu. Bohong, dosa lo ya. Nah, Via cukup istighfar dalam hati. Istighfar Latifatul Qalbi. Saya coba bacakan zikir dari sini ya. Setelah bacakan zikir, nanti kamu bisa langsung buang atau bisa kamu bakar, nggak ada masalah. Yang jelas kita harus mematikan simpul sihirnya terlebih dahulu. Karena benda seperti itu sebenarnya nggak akan mempengaruhi tanpa adanya sesuatu yang memang ditanamkan. Seperti itu. Jadi karena ini masih ada energi jin, jadi kita harus bakar terlebih dahulu. Kita matikan terlebih dahulu. Kamu niatin dalam hati, terus istighfar terus. Saya zikir dari sini.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi zan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan. Kamla kalaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Oke Via, gimana hati kamu udah tenangan? Udah mulai tenang, terus di sini juga rasanya Adem, ya? udah adem. Oke, jangan tidur ya Via ya. Kita belum kelar. Kalau gitu kamu bisa langsung buang atau bakar, nggak ada masalah Via. Terus ya mudah-mudahan dengan hilangnya sihir ini dan penemuan buhul santet ini, kamu jadi lebih ceria kembali, lebih easy going lagi, terus bisa melakukan aktivitas ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kamu anut, dan dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang sifatnya mencelakai umatnya. Amin. Amin. Oke Pia, jadi kamu boleh buang aja itu atau bakar aja itu, energi udah hilang ya Kia? Insyaallah udah hilang. Kalau misalnya nanti boleh nanya gak? Boleh. Ya, boleh. Ini dia nggak akan kembali lagi kan Ki? Soalnya aku Enggak. males Makanya banget nih sama yang kayak ginian. Makanya kita hancurkan GPS-nya Via. Jadi jin itu nggak akan pernah bisa kembali lagi. Kalau kamu lagi mainan drone, itu kan ada stability untuk pengembalian drone itu. Jangan tegang-tegang Via. Aku takut. Jadi pokoknya kamu nggak usah khawatir. Insya Allah itu tidak akan pernah kembali lagi. Makanya kita bunuh terlebih dahulu. Memang setan itu tidak akan pernah mati sampai hari kiamat.
sihir kecil. Ya, oke. Oke Via, terima kasih ya. Tapi ngomong-ngomong, Apa? Via ini kalau saya perhatiin, tahu nggak zamannya kecil ada kampung nan jauh di Bato. Mirip loh Via ini. Siapa Ki? Siapa ya? Cikita Medi ya? Cikita Kalau nggak Medi. salah. Mirip loh dia. Ini ya. Oke Via, mudah-mudahan ya setelah dibersihkan sama Kiprana, kamu lebih tenang, lebih cemasnya hilang, dan terutama tidurnya nyenyak juga ya Via. Amin. Dan sering-sering rajin Via beresin kasur. Masa kamu nggak tahu ada benda itu? Ya soalnya ini cuma buat nongkrong doang. Terus jangan lupa spraynya tuh dicuci. Nanti itu banyak peta-peta yang kita nggak tahu Via. Oh iya, oke. Oke Via, terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Nah, Ki, tadi udah ada Via ya, Ki Ya. bercerita pengalaman mistis dia. Tapi memang pasti hal-hal kayak gitu tuh ada gitu loh ya, Ki ya. Ada, karena biar bagaimanapun salah satu rukun iman kita adalah percaya dengan yang gaib. Kita harus percaya, bukan kita harus takut. Ingat loh, percaya dengan takut itu dua makna yang berbeda. Jadi gitu. Jadi bisa nggak sih Ki biar kita terhindar dari santet itu harusnya gimana? Bisa. Yang terutama jangan pernah meninggalkan apa yang sudah menjadi menjadi amalan kita. Terutama soal ibadah. Mau yang Kristen silakan ke gereja, mau yang Buddha Hindu silakan ke tempat agama yang tempat ibadah mereka. Nah, dan kita muslim ya wajib sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita. Oke. Terima kasih Ki udah Sama-sama. nyempetin datang ke studio Ganjil Misteri. Dan Siap. untuk pemirsa Ganjil Misteri, kalau kalian punya cerita-cerita mistis atau gangguan mistis, kalian boleh Instagram DM kita gitu loh, atau enggak email ke alamat email kita, dan atau kalian komen di akun YouTube Ganjil Misteri. Nanti kita akan baca satu persatu, ada di bawah juga, nanti kita tulis cerita kalian, nanti akan kita bawakan di studio kita dan kita akan tanyakan langsung ke beberapa praktisi yang jadi bintang tamu setiap harinya. Oke, Ki, terima kasih Ki ya. Sama-sama. Oke, jangan lupa saksikan terus Ganjil Misteri setiap hari Senin, Kamis dan Jumat jam 5 sore, dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.